Hadirin tetap tenang, duduk saja, tidak usah berdiri. Kasih jalan biar Habib jalannya lancar. Yang di atas tetap tenang. Terima kasih, jazakumullah khairan katsiran, telah sama-sama kita dengarkan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qawiyyu sultanuh, al-wadih burhanuh, al-mabsut fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Ya la qalbin sururuhu qad tawala bihabibin ammal anama nawala. Jalla man syarrafal wujuda binurin ghamaral kauna bahjatan wa jamala. Qad taragga fil husni ala maqamin wa tanaha fi majdihi wa ta'ala. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya muliakan daripada para alim ulama yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, tapi tidak mengurangi rasa ta'zim saya. Lalu juga wabil khusus ayahanda saya Al-Habib Muhdar bin Abdurrahman As-Saggaf. Lalu juga wabil khusus panitia penyelenggara acara ini dan juga DKM masjid ini, kita doakan mudah-mudahan panjang umur, mudah-mudahan sehat walafiat, mudah-mudahan diberikan keberkahan. Amin amin ya rabbal. Dan juga hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang masya Allah dari depan saya lihat paling banyak ibu-ibu datang ke acara ini. Ibu-ibu memang di mana-mana paling ramai, luar biasa. Tapi alhamdulillah hari ini kita berkumpul di sini tiada lain hati kita berzikir kepada Allah, mencintai Allah dan juga Rasulnya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita segala nikmatnya, yang apabila seorang manusia pengen ngitung berapa nikmat yang Allah berikan kepadanya, ketahuilah manusia tersebut tidak akan bisa menghitung berapa yang nikmat Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Nabi Muhammad serta keluarga beliau, sahabat beliau dan juga kepada pengikutnya beliau. Ini adik-adik masih semangat? Masya Allah, masih semangat? Masih semangat? Ya Rasulullah ya وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله. Ayo sama-sama. شفع لنا يا خير الأنام أنت المرتجى يا أمازيها شفع لنا يا خير الأنام اشفع لنا حبيبي ya Rasulullah ya Habibana laka syafa'ah
ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadha batrani ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadha batrani ya Nabi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allah Allah ya بشرنا بها وأهلا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. sama-sama. Allahumma salli Muhammadin salatan tubashshiruna biha wa ahlan. Amin ya Allah. Salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Hari ini kita bersyukur kepada Allah di dalam tempat yang mulia, yang dimana tempat seperti ini, perkumpulan seperti ini adalah tempat dan juga perkumpulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana di dalamnya di suatu perkumpulan, di dalam tempat tersebut disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala dan juga disebutkan nama kekasihnya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin wal hadirat, hari ini kita memperingati kelahiran manusia yang mulia. Kenapa setiap tahunnya kita mengadakan yang namanya acara Maulid? Kenapa setiap tahunnya kita berbondong-bondong datang ke sebuah acara yang di dalamnya memperingati maulidnya beliau? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Sudah jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala dan juga rahmatnya, yang demikian itu bergembiralah.
Maka para imam, para ulama ahli tafsir termasuk Al-Imam As-Suyuti, beliau menafsirkan dua kata di sini. Yang pertama makna bifadlillah. Bifadlillah artinya anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dimaknai artinya adalah sebuah ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, agar kita menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Yang kedua, makna wa birahmatihi. Di sini makna wa birahmatihi kata Imam Suyuti adalah sebuah rahmat dari Allah, yaitu pembawa risalah Al-Quran, datangnya seorang nabi yang mulia, datangnya rahmatan lil alamin, datangnya sebuah rahmat untuk seluruh alam semesta ini. Fabidzalika falyafrahu. Maka dengan itu bergembiralah. Ketika lahir baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bahagia pada saat itu bukan saja manusia, para malaikatnya Allah bergembira atas kelahirannya beliau. Pada saat kelahirannya beliau, bulan-bulan dan juga bintang-bintang berkumpul dengan indahnya. Sampai-sampai Sayyidina Abdul Muttalib, kakeknya beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melihat kejadian itu. Ketika beliau lahir, dikatakan di dalam riwayat-riwayat dan juga ada dalam kitabnya Al-Imam Nawawi Al-Bantani, itu dijelaskan sebelumnya lahir Nabi, Ibunda Siti Aminah sudah dimimpikan oleh para nabi. Nabi yang pertama Abul Bashar, Nabi Adam, bapaknya kaum manusia, itu datang ke dalam mimpinya Ibunda Siti Aminah, mengatakan, wahai Ibunda Siti Aminah, sedikit lagi engkau akan melahirkan seorang manusia yang mulia, seorang manusia pilihan, manusia yang paling agung. Sampai hari demi hari, bulan demi bulan, sampai akhirnya bertemu dimimpikan oleh Nabi Isa. Nabi Isa mengatakan lain pada saat itu. Nabi Isa mengatakan, wahai Ibunda Siti Aminah, sedikit lagi engkau akan melahirkan manusia yang mulia, khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Maka sudah jelas penutup para nabi ialah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka ketika lahir juga dibuktikan, ini nabi beda sama nabi yang lain. Gak bisa disamain dengan nabi yang lain, gak bisa disamain dengan rasul yang lain. Bayangkan saja Nabi Adam, manusia yang paling pertama, manusia yang katanya Abul Bashar, bapaknya kaum manusia, tapi terkaget-kaget ketika di surganya Allah, nama Allah Subhanahu wa taala bersanding dengan nama Nabi Muhammad. Siapa manusia yang mulia yang bisa bersanding dengan nama Allah Subhanahu wa taala? Tiada lain Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi Nuh diberikan kemuliaan oleh Allah, umurnya panjangnya luar biasa. Mungkin kalau kita di zaman sekarang hidup cuma paling panjang dikasih bonus sama Allah Subhanahu wa taala 100 masih bisa nyampe. Itu dikasih bonus. Ini Nabi Nuh panjang umurnya tapi umatnya tidak banyak. Yang ikut beriman kepada Allah tidak banyak. Tapi bayangkan Nabi Muhammad dari dahulu kala sampai sekarang, kita enggak sezaman dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad masih mengatakan di surganya, ummati, ummati, ummati. Sampai-sampai nanti di yaumil akhir, beliau mengatakan bahwasanya aku yang akan memberikan syafaat kepada kalian. Suatu ketika Rasulullah pernah berkumpul dengan sahabat. Maka Rasulullah mengatakan, wahai sahabat, aku rindu dengan saudara-saudaraku. Wahai sahabat, aku rindu dengan saudara-saudaraku. Maka sahabat menanyakan kembali kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bukankah kami ini juga adalah saudaramu? Maka Rasulullah menjawab, anta ashabi wa hum ikhwani. Kamu sahabatku, tapi mereka adalah saudaraku.
Yang dimaksud saudara Nabi Muhammad umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka betapa kurang ajarnya kita ketika kita mengaku sebagai seorang pecinta Nabi Muhammad, tetapi setiap saat kita lupa untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad. Kita lupa untuk bersalawat kepada manusia yang bakal nolongin kita di yaumil akhir. Kita lupa untuk ngikutin kisah-kisahnya beliau. Kita mengaku beragama Islam, tapi kita nggak ada di dalam diri kita satu saja kisah yang kita fahami dari kisahnya Rasulullah. Bahkan di dalam diri kita nggak pernah yang namanya punya niat besok saya pengen ngejalanin sunnahnya Rasulullah. Malah kita ngikutin idola-idola yang malah ngajakin kita kepada keburukan. Summa na'udzubillah min zalik. Saya pengen tanya sama adik-adik. Dek, bocil-bocil kematian ini ya. Nah, bocil-bocil FF ini ya. Bocil-bocil akhir zaman, Masya Allah. Di bocil-bocil lebih alim daripada kita sekarang. Duduknya di depan, Masya Allah ya. Idolanya siapa? Astagfirullah. Jangan alwi idolanya ya. Idola kita Nabi Muhammad. Idola kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idola kita bukan pemain bola. Idola kita bukan artis. Idola kita bukan penyanyi, tapi idola kita semua adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan idolain Kian Santang, nanti terbang dari sana kemari. Masya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka sudah jelas adanya acara seperti ini adalah di mana kita bergembira atas kelahirannya beliau. Kita punya anak baru lahir, kita gembiranya luar biasa. Sampai-sampai kadang kita ngundang-ngundang yang namanya acara, undang-undang majelis untuk datang ke rumah kita untuk dibacakan qasidah sholawat agar rumah kita berkah. Maka adanya acara seperti ini, kelahiran Nabi kita, kelahiran idolanya kita, idolanya kita semua, Rasul yang mulia lahir ke dunia ini, wajib bagi kita untuk senang, wajib untuk kita datang ke dalam acara seperti ini. Karena di dalamnya diceritakan daripada sirah nabawiyah, di dalamnya diceritakan tentang kisah Rasul, di dalamnya diceritakan tentang syama'il Nabi Muhammad, dijelaskan tentang bagaimana fisik baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin dan hadirat, satu hikmah yang bisa kita ambil dari maulidnya beliau, adanya acara seperti ini adalah sebuah pengingat. Ketika di zaman ini akhir zaman, Masya Allah, fitnahnya luar biasa. Di mana-mana kita lihat sudah ada fitnah akhir zaman. Sampai-sampai kita buka sosmed, itu semua banyak yang namanya fitnah-fitnah. Maka acara pengingat seperti ini menjadi pengingat bagi kita, agar kita kembali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak kita, ini anak-anak yang berkumpul di depan kita, melihat apa yang ia lihat, mendengar apa yang ia dengar, mendengarkan tentang kisah Nabi Muhammad, maka insya Allah sudah besarnya akan menjadi pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Acara seperti ini pengingat bagi kaum muda, pemuda-pemudi, yang laki yang tadinya jadi set boy. Ada set boy di sini, remaja-remaja masjid jangan jadi set boy ya, jadi happy boy habis ini ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Habis ini jadi happy boy, anak-anak yang bergembira atas lahirnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat idola kita Nabi Muhammad, bukan yang lain. Pengen cari kisah yang mulia, kisah yang jadi inspirasi bagi kita, banyak kisah inspirasi. Tapi jangan lupa kisah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, adanya acara ini menjadi penyemangat. Wasilahnya kita pengen mencintai Nabi Muhammad itu banyak sekali tahapannya. Kita pengen dekat dengan sama Nabi Muhammad, kedudukan kita, artinya pengen banget nanti di surga bertemu dengan Nabi Muhammad. Banyak yang namanya tahapan-tahapan yang harus kita jalani. Termasuk di dalamnya rasa cinta, rasa rindu, muhibbin, cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dahulu kala ada satu kisah
Ini Masya Allah jadi pelajaran dan juga jadi hal yang bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dahulu ada seorang Arabi. Kalau Arabi ini artinya bisa dibilang orang Arab pedalaman. Orang Arab pedalaman. Suatu ketika berkumpul dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, menanyakan langsung kepada Rasulullah. Dan ini kisah diriwayatkan oleh sahabat Rasul Al-Imam Anas bin Malik. Bertanya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, kapan kiamat bakal terjadi? Wah, langsung tegang kayaknya nih. Kapan kiamat bakal terjadi? Maka Rasul menjawab dan kembali bertanya, wahai sahabatku, kenapa kamu tanya kiamat kapan bakal terjadi? Apakah kamu udah siap untuk bertemu dengan hari kiamat? Kita udah siap belum? Belum, Masya Allah. Kalau bocil kematian belum siap, kita juga belum siap artinya. Maka Arabi ini kembali menjawab, ya Rasulullah, sesungguhnya aku ini gak pintar, gak pandai. Ibadah-ibadahku, amalan-amalan kebaikanku, amalan solehku ini tidak sebaik dengan orang-orang soleh. Ibadah-ibadahku gak ada yang spesial seperti orang-orang soleh. Tapi ada satu di dalam diriku, dan ini gak pernah ditinggal oleh diriku, kata orang ini, yaitu rasa cinta diriku kepada Allah dan juga kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah tersenyum pada saat itu. Rasulullah menjawab, wahai sahabat, ingatlah, al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang bakal dikumpulkan dengan orang yang dicintainya. Al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang bakal dikumpulkan dengan orang yang dicintainya. Maka Arabi ini tersenyum bergembira sampai-sampai sahabat yang lainnya ikut bergembira melihat Arabi tersebut. Yang bisa kita ambil apa? Satu, tanemin dalam diri kita cinta sama Allah dan juga cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali lagi, wasilahnya banyak. Acara seperti ini pasti ada di dalamnya salawat kepada Rasulullah, betul? Kita di rumah baca salawat kepada Rasulullah. Kita di jalan baca salawat kepada Rasulullah. Di tempat seperti ini tadi dari awal fasal kita baca, kalau kita baca kitab Maulid Simtud Durar, kitab maulid-maulid yang lain juga sama, itu semua menceritakan tentang Nabi Muhammad. Salawat kepada Nabi Muhammad, puji-pujian kepada Nabi Muhammad. Kalau kita baca Simtud Durar, itu di fasal pertama baca salawat, ya Rabbi salli ala Muhammad ahlal wara mantiqan wa asdak. Ya Rabbi salli ala Muhammad ahlal wara mantiqan wa asdak. Ya Allah, kirim salam sama Nabi Muhammad. Berikanlah daripada rahmatmu, anugerahmu kepada Nabi Muhammad, manusia yang mulia, manusia yang paling benar tutur katanya, yang paling baik tutur katanya, manusia yang benar dan juga dibenarkan. Ini semua ada di dalam kitab Maulid. Maka tadi yang saya jelaskan, cinta sama Nabi Muhammad, wasilah yang paling tergampang, perbanyak salawat kita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. InsyaAllah kita semua jadi ahli salawat. Amin, amin ya Rabbal. Sallu ala Nabi Muhammad. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, di tempat seperti ini juga adalah tempat, apalagi di masjid ya, kita memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya hablum minallah. Hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga hablum minan nas. Bagaimana hubungan kita kepada manusia, makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada yang namanya iri, dengki dan seterusnya di antara kita? Maka di sini yang dipertanyakan, hablum minallah, hubungan kita sama Allah. Masjid menjadi sebuah tempat yang mulia. Mulia karena jikalau orang datang ke tempat ini, ibadah, sholat, deketin diri sama Allah, taubat kepada Allah, kembali lagi hubungannya sama Allah. Tempat ini juga menjadi mulia
ketika di dalamnya ada perkumpulan majelis ta'lim, di dalamnya perkumpulan datangnya ada acara yang mulia seperti ini, silaturahmi dengan guru-guru kita, ulama-ulama setempat. Kita bisa melihat orang-orang soleh datang, kita bisa lihat ulama-ulama kita berkumpul, kita bisa lihat teman-teman kita, saudara-saudara kita berkumpul, menjalin lagi tali silaturahmi. Maka kembali lagi yang namanya hablum minallah dan juga hablum minan nas. Insyaallah 3 ini hikmah yang bisa kita ambil. Adanya Maulid Nabi Muhammad menjadi pengingat kita kepada Rasulullah, menjadi penyemangat bagi kita agar dekat dengan Rasulullah, dan juga memperbaiki yang namanya hablum minallah dan juga hablum minan nas, hubungan kita kepada Allah dan juga kepada manusia. Kurang semangat yang belakang. Masya Allah. Alhamdulillah. Terakhir, Rasul sallallahu alaihi wasallam, saya ulangi kembali, adalah manusia yang mulia. Yang terakhir ingin saya sampaikan, itu dahulu kala di zaman baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu manusia, pemuda-pemudi semuanya berbondong-bondong. Di zamannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, di zamannya Sayyidina Umar bin Khattab, di zamannya Sayyidina Utsman bin Affan, di zamannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, di zamannya Sayyidina Hasan wal Husain, dan juga di zaman cucu semuanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu semua pemuda-pemudi berbondong-bondong untuk menuju kebaikan. Maka pesan saya yang terakhir, adanya acara seperti ini, ayo kita dukung. Jangan sampai di kampung kita diadakan acara yang mulia, kita nggak punya yang namanya kita beri dukungan kepada acara tersebut. Kita bisa beri dukungan dengan harta kita, silahkan. Nggak ada harta, masih kurang cukup, dengan doa kita. Kalau kagak pengen doa, pengen lebih dari itu gimana? Kita bisa bantu-bantu acara seperti ini, agar mudah-mudahan kampung ini menjadi makmur dan juga kampung ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya tidak bisa panjang lebar karena saya juga kebetulan dari kemarin tidur belum cukup. Dari mana? Lewiliang kemarin dari Bogor. Saya pulang jam 3 malam, tidur cuma sejam. Tapi alhamdulillah hadirin, saya hari ini bisa hadir. Saya senang melihat antum semua. Mudah-mudahan kita kelak dikumpulkan di surganya Allah, dikumpulkan dengan Nabi Muhammad, dan juga nanti ini menjadi sebuah saksi kita cinta sama Nabi Muhammad. Saya terakhir, kita sama-sama angkat tangan kita baca sholawat ini, di mana sholawat ini dikarang oleh Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad. Tiada lain, ini adalah sholawat yang agar kita memohon ditinggikan derajat kita di sisi Allah. Dengan berkatnya Maulid Nabi, kita memohon diangkat derajat kita di sisi Allah. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi. Ya Rasulullah, Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim ya Rasul. وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن يا رسول الله. سلام عليك رفيع الشان والدرب. نحن جيران بذا الحرم حرم الإحسان حسني يا رسول الله. Yang cinta pada nabinya pasti bahagia dalam hidupnya ya Rasulullah.
Siapa yang cinta pada nabinya pasti bahagia. Ya Rasulullah, salamun alaika fi ajali wa tarbi. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim. Ya Rasulullah, salamun alaika ya Rabbi ajali wa tarbi. Wa amitna fi طريقتهم ومعافاة من الفتن. يا رسول الله سلام عليك يا ربي أشهد والدرج. Mari sama-sama kita doa, mudah-mudahan insya Allah sepulang kita dari tempat ini Allah angkat derajat kita, Allah jadikan kampung ini menjadi kampung yang makmur, Allah jadikan kampung ini menjadi kampung yang penuh dengan keberkahan. Dan juga yang hadir dalam acara ini semoga Allah berikan keberkahan. Dan juga kita pulang dari sini tiada lain mendapatkan curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kelak perkumpulan seperti ini akan juga dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi kita Nabi Muhammad, dan juga dengan sahabat, dengan keluarganya Nabi Muhammad, dan juga dengan orang-orang saleh, dengan orang-orang wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dan juga semoga Allah ampuni segala dosa kita, Allah ampuni segala dosa kita, Allah ampuni segala dosa kita, dosa kita terhadap orang tua kita, dosa kita yang sengaja maupun tidak sengaja. Ya Allah, pulangkanlah kami dengan ditinggikan derajat kami di sisimu ya Allah, dengan berkat Nabimu Nabi Muhammad. Ya Allah, kumpulkanlah kami nanti di yaumil akhir bersama Nabimu Nabi Muhammad. Ya Allah, kumpulkanlah kami nanti di yaumil akhir dengan Nabimu Nabi Muhammad. Ya Allah, jadikan mata kami agar mata yang bisa memandang wajah indah Nabi Muhammad. Ya Allah, jadikanlah telinga kami agar kami nanti di yaumil akhir bisa bertemu dengan Nabi Muhammad. Ya Allah, jagalah tubuh kami, lindungilah badan kami agar kami tidak bermaksiat kepadamu ya Allah, agar kami menjadi hamba yang dekat denganmu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami jadi anak-anak yang saleh dan saleha, jadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, jadi penerus bangsa. Jadikanlah mereka menjadi ulama-ulama yang kelak akan memimpin kami ya Allah. Ya Allah, berikanlah kemerdekaan kepada sahabat kami yang ada di Palestina. Lindungilah sahabat kami yang ada di Palestina. Jagalah sahabat-sahabat kami yang ada di Palestina. Berikanlah lindungan-Mu kepada mereka ya Allah. Selesaikanlah semua ini ya Allah dengan berkat Nabi-Mu Nabi Muhammad, dengan berkat Nabi-Mu Nabi Muhammad, dengan berkat Nabi-Mu Nabi Muhammad. Maka jadikanlah dan juga kabulkanlah segala hajat kami, segala keinginan kami di dalam majelis ini. Maka kabulkanlah doa kami ya Allah. Rabbi fanfa'ana bi barakatihim wa hadina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin min al-fatani. Rabbi faj'al mujtama'ana ghayatu husnul khitami wa a'tina ma qad sa'alna min atayaka al-jisami. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jangan bubar dulu. Setelah ini akan ada doa. Kalau kita bubar tanpa doa terakhir sama aja. Kita harus datang lagi kembali ke tempat ini dengan doa. Insya Allah dengan doa terakhir terkumpul semua keberkahan di dalam rumah kita insya Allah. Boleh pantun gak? Apa? Boleh pantun? Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Burung dara, burung merpati, burung betet, burung beo. Itulah nama-nama burung. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.